gelar kloso lungguh wong papat. Dino iki ayo semangat, mepe karat lako udanan. Podcast saling sapa jalan-jalan wayahe. Sebuah kesenian yang bernama wayang topeng dengan ornamen yang sedemikian gemerlap tidak mungkin diciptakan oleh rakyat jelata. Jadi gini ya, kalau kita melihat cerita di dalam topeng, kenapa kok mengangkat tentang Panji? Ini berarti bahwa cerita itu memang dibikin oleh keraton untuk mengenang jasa-jasa para leluhurnya, di mana masyarakat ini biar tahu bahwa leluhurnya itu semacam ini. Sebetulnya pencerahan. Jadi ketika zaman-zaman Kertanagara itu diangkat cerita Panji. Sebetulnya ayat untuk Panji itu sebetulnya kan cerita dari Kediri, Jenggolo. Makanya diangkat. Kenapa kok diangkat di Malang? Ini karena apa? Karena ini di Malang ini sebetulnya mengadopsi cerita-cerita Panji dari Kediri. Jadi dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa dulu itu punya seorang tokoh atau jawara yang namanya Panji itu, sehingga ada Panjian, ada nama Kepanjen dan segala macam. Dengan harapan spirit kepanjian inilah yang akan ditampilkan kepada masyarakat melalui sebuah cerita namanya wayang topeng Panji. Jadi kenapa? Jadi kalau wayang topeng itu cerita untuk masyarakat, saya rasa kayaknya kurang pas. Karena ini apa? Ini sebagai propagandanya para penguasa kepada masyarakat agar mengerti bahwa perjalanan para leluhurnya semacam ini. Jadi sebagai wujud apa ya? Penyampaian sejarah sebetulnya. Dan kalau penyampaian sejarah itu mengangkat tentang Panji, yang diangkat jelas-jelas para raja, nggak mungkin lah kalau masyarakat itu mengarang cerita-cerita tentang raja. Pasti dari keraton yang melarang. Makanya kalau saya berpikir bahwa cerita wayang topeng itu bukan ceritanya rakyat, tapi adalah ceritanya dari keraton. Tapi ingatan bagi ini kurang nambahi sedikit bahwa Malang ini memang punya keterikatan. Kalau kita merujuk ke zaman yang lebih tua itu kan Kauripan itu pecah loh jadi dua, Jenggolo, Kediri, dan Malang ini kan masuk wilayahnya itu Jenggolo. Makanya kan saya juga kurang sepakat jika kita agak bergeser dikit. Kenaro itu di stereotipkan sebagai begal, perampok, keju dan lain-lain. Sebenarnya kalau merujuk ke negara beragama itu Kenaro adalah seorang Rangga. Nah, Rangga ini kan bangsawan. Nah, bangsawan di sini zaman dulu ketika setelah Kauripan pecah itu kan Malang ini masuk wilayahnya Jenggolo. Makanya dan Raja Jenggolo salah satunya bergelar Mak Panji Garasakan. Jadi sebenarnya ya Malang itu punya keterikatan. Kalau merujuk ke tulisannya Linda Kraven dengan penelitiannya tentang Panji, Malang itu punya lakonnya, maksudnya pelaku seninya, tapi catatan tentang Panji sendiri justru lebih kuat di Kediri memang. Tapi di sini hanya pelaku. Jadi cerita itu berkembang di sini. Cuma catatannya justru malah ada di Kediri. Itu yang saya tahu sedikit ya tentang itu. Jadi memang benar bahwa itu memang berhubungan dengan romantisme para bangsawan itu yang ya rakyat tetap saja Padahal jadi penonton. Padahal ada cerita di kampung saya yang beredar bahwa dulu kerajaan Kediri itu dipecah dari dua, Jenggolo dan Panjalu. Bukan Kediri Mbak, itu Kauripan. Nah, jadi yang saya dengar di kampung saya itu dulu cerita orang tua.
itu dipisah di zamannya Mpu Baraja. Ada itu kalau kita Dengan cara mengucurkan air dari kendi sepanjang jalur yang dilewati. Di dalam dongeng namanya dongeng ya, folklore. Nah, inilah yang akan kelak disebut sebagai Sungai Brantas, Wetan Kali, Kulon Kali. Nah, karena waktu itu diperkirakan arahnya dari utara selatan. Nah, berarti kan Wetan Kali, Kulon Kali. Makanya ketika ada pengantin, ini mesti nebus kalau pengantinnya ini dari desa yang berseberangan kali. Nah, itu juga sebenarnya menggambarkan bahwa ada periode di mana kita ini disuruh kembali lagi dengan romantisme lama supaya tidak lagi timbul chaos ya, tidak lagi timbul pertikaian, maka dibawakanlah misi-misi ya, kalau saya sebutnya sekarang mungkin misi budaya, dengan tujuan masyarakat itu nanti masih mempunyai keterikatan dengan tanahnya karena dia adalah keturunan dari leluhurnya ini. Tapi tetap pendapat saya tetap bahwa kesenian ini bukan hasil budidaya atau kreasi rakyat jelata. Jadi ada satu paket ya, yang sudah disiapkan untuk dikembangkan di titik-titik tertentu. Makanya kalau kita lihat ada titik-titik tertentu yang itu jejaknya selalu berhubungan dengan perkebunan. Baik itu tempat mulai plantationnya atau bahkan sampai di fabrikasinya. Jadi begini, kalau melihat fenomena semacam itu, sebetulnya ini adalah kecerdasan dari keraton untuk mengapresiasikan sebuah cerita di dalam bentuk suatu sandiwara atau tonil. Ya ini karena pada waktu dulu itu masyarakat ingin juga berpartisipasi untuk melestarikan atau menularkan kepada para generasinya, makanya dibentuklah suatu sandiwara yang dinamakan wayang topeng itu. Dalam hal ini jelas masyarakat pun, kalau saya melihat semacam itu, ada kebanggaan tersendiri dari masyarakat ketika dia memerankan sebuah karakter tokoh raja, sehingga dia akan berpikir raja walaupun hanya 1 atau 2 menit. Iya, ini merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat untuk memerankan sebagai suatu raja. Inilah yang selama ini masyarakat yang selama ini hanya mencangkul, hanya buruh petik kopi dan segala macam, dia ini menunjukkan bahwa seorang raja menunjukkan sosok yang dicintai dan semacam itu. Ingat, di bawah wayang Panji itu tidak hanya mengangkat tentang cinta asmara saja, di situ banyak sekali tentang sebuah jawara-jawara di bidangnya, seperti ketika kita melihat seorang entik itu ya, petani itu ya. Mengangkat jiwa seorang petani yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang raja bisa menanam sayur, menanam buah yang sangat luar biasa. Inilah teknologi ketahanan pangan. Ini menunjukkan bahwa raja ternyata pintar segala macam. Nah, ini yang digandrungi oleh masyarakat agar masyarakat ini juga ikut andil di dalam suatu sandiwara atau pertunjukan tonil. Tapi ada yang unik, Bang. Jadi di Malang ini ada pertemuan nama-nama tokoh yang sama, tetapi dalam cerita yang bertolak belakang. Kalau di cerita Panji kan diceritakan Prabu Klono itu sebagai antagonis, datang untuk menyerang. Nah, tapi di sebelah barat sedikit ke Ponorogo itu ya, pusatnya Ponorogo ya, Ngawi, Madiun itu. Di sana kan juga berkembang kesenian reok Ponorogo, yang juga Prabu Klono, yang sama teman-teman di Malang juga digiatkan juga kan Malang ya, Klanasyawandono. Akhirnya si tonil atau si sandiwara ini kan disampaikan oleh raja kepada rakyatnya, sehingga masyarakat ini
sangat menggandrungi ya, Ya. sangat menggandrungi, sangat senang sekali dengan hal kayak semacam itu karena masyarakat kebanggaannya punya karena menjadi seorang raja, sehingga menjadi kesenian yang digandrungi oleh masyarakat. Nah inilah yang fenomena inilah yang ditangkap oleh penguasa pada waktu itu ketika ingin menguasai Indonesia. Menciptakan publik figur ya. Jadi karena ini jadi disenangi, akhirnya inilah yang dipergunakan oleh Belanda untuk meredam daripada gejolak-gejolak yang keinginan menjauhkan pemerintah Hindia Belanda itu, supaya mereka bisa menguasai Persil dan segala macam, supaya tidak jadi gejolak, dibikinkanlah sebuah ruang atau sarana untuk meredam untuk mereka supaya sebagai pengalih supaya mereka cegak mikir macam-macam, cek mikir dengan senang hati mereka difasilitasi untuk membuat suatu karya namanya wayang topeng di masing-masing Persil dengan harapan apa jawara ini cegak umum. Kalau di situ tiap hari kalau dia diam, otomatis dia akan berpikir loh awet dewi diperalat dan segala macam, karena di situ mereka tiap hari habis capek diberikan hiburan semacam itu, akhirnya mereka lupa bahwa mereka sebetulnya diberi hiburan itu hanya untuk untuk mengalihkan kepentingan mereka supaya tidak tersampaikan ya itu, hingga akhirnya wayang topeng ini disebarkan oleh Belanda itu ke masing-masing Persil kopi segala macam itu. Jadi tidak akan terjolak, akhirnya timbullah di beberapa Persil ini grup-grup wayang. Ingat nih ya. Berarti termasuk kan saya juga dulu belajar topeng. Ya. Di setiap pertunjukan wayang topeng dalam sebenarnya panjang itu wayang topeng dalam versi mana. Dalam lakon apapun juga musuh tidak pernah dibunuh. Ya. Hanya ditaklukkan, disuruh kembali. Ya. Itu kan juga itu sebuah menyiapkan diri jika sampai terjadi resistensi yang marah, mereka katakan memberontak, itu lawan ini turut diampuni. Tetap diampuni, betul sekali. Jadi ada jadi tadi salah satu daripada misi mereka, pesan-pesan yang disampaikan supaya ketika nanti kalau anak rakyat ini memberontak kepada pemerintah pada waktu itu, musuh tidak dibunuh, ditaruhkan untuk dipulang. Karena memang benar bahwa mereka ini kan datang ke sini itu nggak cuman satu punya modal, tapi mereka juga membawa ahli-ahlinya, termasuk ahli arkeolog, seorang arkeolog, seorang sejarawan, antropolog dan lainnya, membuat sebuah kajian tentang kultur masyarakat khususnya Jawa. Sehingga ketika masuk, dia juga tahu politiknya seperti apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat seperti ini, karena masyarakat sini ini satu, kalau sudah mereka memberontak akan sulit sekali dipadamkan. Ya buktinya perang Jawa itu sampai bikin bangkrut VOC. Itu mungkin beberapa pengusaha ini juga mikir ini kalau terjadi serangan seperti itu yang masih bangkrut tenang. Jadi itulah makanya apa yang saya sampaikan itu memang benar. Jadi pada waktu itu penguasa pada waktu itu menciptakan bentuk kesenian itu di berbagai macam daerah itu beda-beda sesuai dengan karakter daerahnya masing-masing. Misalkan Malang kok cocok dengan wayang topengnya, makanya wayang topengnya yang dikembangkan. Seperti di Ponorogo sana yang cocok dengan reoknya yang dikembangkan. Jadi supaya kesenian ini bisa diterima oleh masyarakat sehingga pesan-pesannya itu enak, nyampe. Apa yang disampaikan oleh beliau itu nyampe karena pesannya itu disampaikan dengan sangat rapi. Itu tidak terasa jika itu ada pesan-pesan khusus yang jadi gini nih, ketika wayang topeng atau kesenian daerah ini ditangkap oleh adik-adik atau anak-anak kita atau teman-teman kita yang melek teknologi ini sesuatu yang luar biasa juga,
mereka bisa mengaplikasikan bahwa cerita-cerita ini dalam bentuk lain yang lebih modern, yang lebih masuk akal. Namun perlu diketahui, kita tidak hanya mengaplikasikan saja. Kalau dulu di pemerintah terdahulu membuat kegiatan ini untuk kepentingan beliau, sekarang adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang teknologi membuat teknologi yang luar biasa tentang cerita topeng ini harus bisa menentukan untuk kita sendiri, untuk jadi diri kita sendiri. Kalau kita sudah membuat suatu karya, misalkan bentuk film atau bentuk animasi dan segala macam, keuntungannya untuk kita apa? Kan gitu. Keuntungan untuk bangsa ini apa? Nah, inilah harus kita sampaikan di sana. Jangan sampai kita hanya bisa membuat karya hanya mereview atau melihat masa lalu saja. Masa lalu biar berlalu, tapi yang akan datang harus kita bentuk apa? Kita pikirkan bersama kemajuan teknologi untuk membuat karya-karya anak muda yang sangat luar biasa ini. Tujuannya apa? Apakah hanya tujuannya hanya mengenalkan sejarah saja, atau hanya harus bisa membuat sebuah spirit atau semangat kepada anak muda supaya bisa menunjukkan ini loh jadi diri bangsa kita, bahwa Panji atau Wayang Topeng tidak sama dengan yang lain, tetapi ada semangat juang yang sangat luar biasa di dalam sebuah cerita ini. Kita aplikasikan dalam bentuk sebuah karya gitu. Ya, kalau dari saya bahwa ada satu hal yang perlu kita pakai sebagai pegangan. Setidaknya ada dua. Yang pertama adalah unggah-ungguh. Unggah itu unggah atau naik, ungguh itu lungguh. Naiklah dulu untuk mencapai posisimu. Nah, bisa positif, bisa negatif. Yang jelas, marilah berproses membuat sebuah karya sehingga kita bisa menempati posisi. Makanya disebut seperti sandang, pangan, papan. Kenapa kok tidak papannya dulu? Nah, atau tidak pangannya dulu, padahal tanpa makan orang mati. Justru ini adalah sandang, pangan, papan. Sandang itu adalah pelindung, pangan itu adalah penghidupan, papan adalah posisi. Lindungilah dirimu dalam mencari penghidupan agar kamu mendapatkan tempat yang digas jadi unggah-ungguh tadi. Berproseslah mencapai posisi sehingga kamu bisa dihargai. Kalau saya sih melihatnya ya seni itu perjalanan seni dari yang zaman dulu terus yang sekarang juga masih ada, tapi memang perlu adanya sebuah terobosan inovasi baru mengikuti zamannya. Nah, kalau kita hanya membuat sebuah pertunjukan seperti di era yang dulu, itu hanya akan menjadi artefak, hanya di museum aja sudah nggak ada pengunjung. Nah, perlunya generasi muda sekarang dia bisa mengaplikasikan itu. Tujuannya apa sih? Untuk lebih memperkuat kepercayaan diri, karena generasi muda yang sekarang ini sepertinya sudah semakin kehilangan jati dirinya. Nah, dengan adanya seni-seni yang terdahulu, semangat-semangat para leluhur yang terdahulu diaplikasikan dengan teknologi kekinian supaya bisa cepat nyampe dan mudah diterima oleh generasi-generasi yang sekarang itu, biar mereka juga ikut bangga dan bisa meneladani bahwa leluhur kita, bangsa kita ini bukan bangsa tengger, ini bangsa yang sangat luar biasa, punya kecerdasan tinggi, punya peradaban yang sangat tinggi kalau dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Nah, hal-hal semacam ini kita nggak hanya merujuk ke Korea yang nggak punya budaya, mereka branding K-pop sedemikian rupa sampai negara pun terlibat. Nah, di sini masyarakat, karena negara yang porsinya kecil untuk memberi support itu, jadi kembali ke masyarakat. Untuk masyarakat tujuannya apa ya? Bangsa kita ini tetap posisinya tetap jadi bangsa yang unggul. Jadi semangat Panji itu harus kita kumandangkan.
kita sampaikan, kita jiwai bahwa seorang Panji itu seorang pejuang. Nah ini anak-anak muda ini yang sekarang sudah berproses ini seorang Panji semua ini, semua yang masih punya semangat yang luar biasa. Tapi kalau sudah dinamakan seorang Panji, jangan hanya bangga sebagai seorang Panji, tapi harus bisa mengaplikasikan sebagai Panji itu bagaimana. Panji itu harus mempunyai keahlian, kemampuan dan segala macam. Inilah harus disampaikan bahwa kita orang-orang Panji harus, itulah yang sekarang harusnya disebut dengan berteknologi. Karena teknologi itu adalah teknos dan logos. Teknos itu cara, logos mikir. Cara berpikirlah yang harus dirubah, bukan alatnya. Teknologi hanya untuk menyempurnakan, bukan untuk menghapuskan. Ingat, teknologi untuk menyempurnakan, bukan untuk menghancurkan.